Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Strategi Bauran Pemasaran atau Marketing Mix terhadap tingkat penjualan pada restoran Geprekking. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Diah Ayu Amalia, Ebit Liberta, Kenny Purnamasari, Dita Jatra Utari, dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Vicky F. Sanjaya. Sebelum memulai, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Vicky yang ada di grup strategi. Yang pertama, apakah jurnalnya sudah selesai? Alhamdulillah, jurnal kami sudah selesai kemarin sekitar pukul 3 sore. Rencana submit jurnal di mana? Kami sudah mensubmit jurnal di Universitas Siliwangi. Sudah registrasi, sudah. Kemudian kapan jurnal tersebut terbit? Kami submit untuk jurnal yang akan terbit pada bulan Mei nanti. Apakah masih ada kuotanya? Ketika kami sudah mengkonfirmasi dengan pihak editor dari Universitas Siliwangi, mereka menjawab dengan respon yang positif. Kemudian apakah sudah disubmit? Sudah. Kemarin ketika selesai jurnalnya langsung disubmit di Universitas Siliwangi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi jurnal. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, bisnis di bidang kuliner terus mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini juga berdasarkan fakta bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Daripada itu, banyak masyarakat saat ini yang berlomba-lomba untuk membangun bisnis yang sesuai dengan tren dan apa yang diinginkan masyarakat. Ketatnya persaingan memaksa para pembisnis untuk lebih pintar, kreatif dalam mengembangkan strateginya. Salah satu strategi yang paling penting yaitu adalah strategi pemasaran. Dan salah satu strategi pemasaran yang paling terkenal yaitu adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix terdiri dari 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Ketika seseorang pintar dalam mengatur strategi pemasaran mereka, maka hal tersebut otomatis berdampak pada tingkat penjualan mereka yang akan terus meningkat. Bisnis kuliner bisa dibilang luas sehingga mudah dipelajari. Apalagi masyarakat di perkotaan sudah dimudahkan dengan aplikasi seperti Gojek, GoFood, dan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk masyarakat membangun bisnis di bidang makanan. Lebih dari 70% masyarakat Bandar Lampung saat ini telah menggunakan aplikasi ojek online untuk mempermudah aktivitas sehari-harinya. Mulai dari transportasi online hingga jasa memesan makanan dan minuman. Jasa yang diberikan oleh ojek online cukup berguna sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu mereka yang seharusnya keluar untuk dapat digunakan untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Dari hal tersebut dapat menjadi peluang untuk para pembisnis membangun usaha dan bekerja sama dengan ojek online tersebut agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satu bisnis kuliner yang cepat mengembangkan usahanya adalah Geprekking. Geprekking dibangun pada tahun 2018. Awalnya usaha ini menjual Thai tea, kemudian dikembangkan menjadi Geprekking yang menjual menu ayam geprek dan menu-menu lainnya. Hal ini dilakukan pemilik karena menyadari tren makanan yang sedang terjadi saat ini. Keuntungan yang mereka dapatkan juga bertambah seiring bertambahnya populasi penduduk di sekitar lokasi restoran tersebut. Sebagai bisnis yang terbilang baru, omset yang diperoleh oleh Geprekking ini terbilang cukup besar. Di balik keberhasilannya, suatu bisnis pasti ada strategi pemasaran yang mereka pakai dan yang dapat mempengaruhi bisnis tersebut. Begitu juga yang telah terjadi pada restoran Geprekking ini. Manajemen yang tersusun dengan baik
dan dijalankan sesuai apa yang direncanakan memberikan pengaruh yang besar terhadap meningkatnya omset yang mereka peroleh. Salah satunya teknik dalam memasarkan produk agar terus menarik minat masyarakat. Tujuan studi kami pada restoran Geprek King ini untuk membuktikan bahwa teknik pemasaran yang mereka pakai berpengaruh terhadap meningkatnya penjualan restoran mereka. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan di restoran Geprek King yang beralamat di Jalan Pulau Sebesi, belakang UIN Raden Intan Lampung, Sukarame, Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik restoran. Hasil dan pembahasan berasal dari wawancara dan data penjualan yang kami peroleh dari pemilik restoran. Kemudian, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ebit Liberta. Kepada Ebit Liberta, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan hasil dan pembahasan kami. Jadi, strategi merupakan suatu keseluruhan dari tindakan yang ditetapkan sebagai aturan dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dengan tepat. Lalu ada pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial di mana individu atau suatu kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, suatu kegiatan yang menyangkut pencapaian suatu produk atau jasa yang bernilai mulai dari produsen sampai ke konsumen. Namun peran dari pemasaran bukan hanya menyampaikan produk atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen, melainkan bagaimana produk atau jasa tersebut dapat dapat mempertahankan bagaimana kepuasan dari pelanggan baru dengan menyajikan nilai superior dan menetapkan harga yang menarik, lalu mendistribusikan dan mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan dengan tetap memegang prinsip pelayanan. Pemasaran terdiri dari strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi pemasaran merupakan serangkaian dari tujuan, sasaran, kebijakan, dan aturan yang memberi arahan kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkat dan acuan serta alokasinya, terutama pada pandangan dalam menghadapi persaingan. Lalu marketing mix merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau jasanya pada suatu pasar tertentu pada periode pasar tertentu. Lalu pengembangan strategi pemasaran menerapkan bauran pemasaran dalam strategi 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari produk. Produk atau produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan si konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, produk berarti kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan kepada pasar sasaran kita. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengembangan yaitu dengan menentukan logo dan moto, lalu menetapkan merek dan kemasan, dan menetapkan keputusan label. Nah, pada penelitian kami meneliti Geprek King. Jadi pada Geprek King ini pada awalnya ia hanya menjual minuman, yaitu minuman Thai tea yang berasal dari Thailand. Lalu akhirnya Geprek King ini mengembangkan menu-menunya. Hingga saat ini Geprek King memiliki lebih dari 10 menu yang laris di pasaran atau yang diterima oleh masyarakat. Nah, Geprek King ini dalam pengembangan produknya cukup kreatif dan inovatif. Mereka terus berusaha untuk mengembangkan menu-menunya dengan menyesuaikan tren yang sedang populer gitu. Jadi Geprek King ini dapat dinilai konsisten pada untuk mempertahankan cita rasanya dari awal ia berjualan hingga saat ini. Kesuksesan dapat dilihat dari cabang kedua yang dibuka. Nah, jadi pada awal hingga saat ini restoran Geprek King memiliki 2 outlet.
yang berbeda, tapi satu lokasi. Jadi outlet yang pertama ini khusus untuk menu makanan berat seperti mie goreng, nasi goreng, dan ayam geprek. Nah, ayam gepreknya ini menjadi menu yang bestseller karena memiliki banyak varian. Ada yang sambal hijau, sambal original, dan topping keju mozzarella. Lalu di outlet yang kedua ini emang khusus menjual makanan ringan. Menu-menu yang disediakan yaitu ada burger, kentang, salad buah, snacking, lalu ada varian macam-macam bakso seperti bakso bakar, bakso mercon, dan bakso aci. Nah, untuk produk minuman Thai tea-nya, kedua outletnya menyediakan. Jadi untuk varian Thai tea ada original, coklat, green tea, lalu ada lemon tea, dan masih banyak lainnya. Nah, menurut kami outlet yang kedua ini sangat cocok untuk pelanggan yang hanya ingin bersantai atau ingin hanya memakan cemilan. Geprekking tidak menyulitkan bagaimana pelanggan untuk memilih atau membeli produk yang mereka jual di kedua outletnya. Misalkan seperti pelanggan ingin membeli produk yang ada di outlet pertama yaitu geprekking. Nah, sedangkan pelanggan berada di outlet yang kedua. Si pelayan ini dengan senang hati akan mengantarkan pesanan dari pelanggan tanpa harus pelanggan memesan dulu ke outlet yang pertama. Jadi strategi pengembangan produk pada restoran ini menurut kami berhasil dalam meningkatkan penjualan pada restoran mereka. Sekian penjelasan dari saya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Kenny. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang harga dan tempat. Harga itu merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya atau termasuk barang dan jasa yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga juga merupakan unsur salah satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dibanding unsur bauran pemasaran yang lainnya. Menetapkan harga juga adalah suatu hal yang tidak mudah. Produsen juga harus pintar mengatur harga tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah di mata konsumen, namun masih memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Contohnya kayak restoran geprekking. Restoran geprekking ini harga dan produknya ditawarkan sesuai untuk seluruh kalangan masyarakat. Menu makanannya aja dari makanan berat mulai dari harga 10.000 sampai 17.000. Sedangkan kalau menu makanan yang ringannya aja mulai dari harga 10.000 sampai 15.000. Jadi geprekking ini itu menggunakan strategi dengan menerima keuntungan lebih rendah, tetapi masyarakat puas untuk memilih kembali. Jadi secara keseluruhannya bahwa harga berhasil diterapkan dengan baik sesuai dengan penerapan bauran pemasaran dalam meningkatkan penjualannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tempat atau saluran distribusi. Maksudnya itu dia ini produk yang berguna untuk mendekatkan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan konsumen. Jika produk merupakan kebutuhan sehari-hari, maka sebisa mungkin dekat dengan lokasi tempat tinggal para pelanggan. Seperti di geprekking, dia tuh bertempat di Jalan Pulau Sebesi belakang UIN Raden Intan, dan dia ini memiliki cabang juga ada di Jalan Pulau Pisang depan UIN Raden Intan Lampung. Geprekking ini dalam kurun 2 tahun terakhir ini aja dia naik drastis karena semakin banyaknya juga mahasiswa. Jadi omset dia atau penghasilannya dia itu semakin meningkat, dan tempat lokasinya juga sangat strategis karena pas di depan kampus, di pinggir jalan, di tengah pemukiman warga, dan di belakang UIN-nya juga pas. Jadi bagi kayak yang anak kosan yang pulang dari arah belakang UIN itu bisa mampir ke situ juga. Dan tempatnya juga itu tempat restoran geprekking ini sangat luas,
Dia juga tuh menyediakan kayak fasilitas AC dan free wifi. Jadi dengan adanya fasilitas yang itu dengan adanya fasilitas itu, sehingga konsumen tuh merasa nyaman berada di tempat itu dan menikmati hidangan makanan yang mereka pesan. Jadi mahasiswa pun juga bisa sambil mengerjakan tugas, terus bisa kerja kelompok. Jadi nggak cuma untuk mahasiswa saja, pelajar yang pekerja juga bisa. Dan di tempat restoran Gepreking ini juga, ini lokasinya itu sangat luas sehingga yang pelanggan yang membawa mobil itu cukup untuk parkir di situ. Kan ada sih kayak restorannya luas, cuman parkirannya tidak memungkinkan. Jadi yang berkendara mobil tuh tidak bisa masuk. Sedangkan kalau di parkiran Gepreking ini sangat luas sehingga mobil pun bisa parkir di situ. Jadi pelanggan itu merasa puas dengan kenyamanan tadinya itu, yang adanya fasilitas dan parkirannya juga luas. Baik, saya Dita Citra Utari akan sedikit membahas tentang promosi dan tingkat penjualan. Promosi sendiri yaitu suatu usaha dari pemasar untuk memperkenalkan ataupun memberitahukan orang lain agar tertarik melakukan transaksi atas produk barang dan jasa. Hal ini juga berkaitan dengan memperkenalkan, memberitahukan, serta meningkatkan mutu produk agar konsumen itu mau membeli produk tersebut. Dalam hal ini juga Gepreking melakukan beberapa promosi, yaitu dari awal pembukaannya mereka dari mulut ke mulut, lalu setelah mereka mengalami peningkatan penjualan, mereka menggunakan 100 porsi dari pembeli pertama dengan cuma-cuma di hari Jumat. Lalu setelah dirasa promosi tersebut mengalami peningkatan, mereka bekerja sama dengan GoFood serta GrabFood agar mempermudah saat pelayanan kepada konsumen. Dan juga bekerja sama dengan e-money, OVO untuk mempermudah konsumen bertransaksi. Lalu ada juga porsi per paket itu dengan harga mulai dari 11.000 hingga 17.000 untuk setiap porsi tertentu. Gepreking ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang pemuda-pemuda butuhkan saat ini di masa kini, yaitu dengan menyediakan fasilitas ada live musik, ada wifi, dan yang lainnya. Untuk tingkat penjualan, Gepreking ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Untuk di tahun 2018 mereka mengalami peningkatan sebesar 150 juta. Di tahun 2019 mereka mengalami peningkatan dari 29 miliar hingga 42 miliar. Untuk kinerja produk, Gepreking ini di tahun 2018 itu sebesar 90 juta. Untuk di tahun 2019 mereka mendapatkan 100 juta rupiah. Dan ini peningkatannya sebesar 44%. Dalam hal ini Gepreking dalam memanfaatkan bauran pemasarannya itu sudah cukup baik, sudah cukup efektif, karena peningkatannya itu terbilang cukup besar. Jadi, kesimpulannya adalah strategi bauran pemasaran yang dipakai oleh Gepreking dalam meningkatkan penjualan adalah yang pertama, strategi produk. Dalam strategi produk ini, mereka terus berupaya untuk kreatif dan inovatif mengembangkan menu-menunya. Yang kedua, strategi harga. Dari strategi harga-harga yang ditetapkan pada menu yang ada di Gepreking dinilai terjangkau, apalagi dengan fasilitas dan cita rasa yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga ada strategi tempat. Gepreking ini memilih lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan salah satu universitas besar yang ada di Bandar Lampung, kemudian berada di dekat dengan sekolah yang kemudian berada di tengah pemukiman warga.
Nah, lokasi geprekking ini yang berada di pinggir jalan juga menjadi kelebihan tersendiri dalam menarik minat konsumen. Kemudian yang keempat yaitu strategi promosi. Nah, strategi promosi yang dilakukan geprekking ini, yang pertama, mereka konsisten membagikan 100 geprek gratis setiap Jumat pada jam 10 yang konsisten dilakukan dari awal hingga saat ini. Selain menjadi daya tarik sendiri untuk para konsumen yang lama ataupun konsumen yang baru, hal ini juga merupakan kegiatan sosial yang baik. Kemudian mereka juga aktif mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan GoFood dan GrabFood, di mana dalam GoFood dan GrabFood itu juga sering diadakan promosi seperti potongan ongkir, kemudian potongan untuk beberapa menu yang ada pada restoran di geprekking. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan partner-partner lain seperti OVO misalnya. Kemudian dari strategi bauran pemasaran ini, menurut kami mereka sudah cukup efektif dalam menerapkannya, di mana seperti yang kita lihat peningkatan penjualan pada tahun 2018 sampai 2019 meningkat sebesar 44%. Yang pada tahun 2018 total penjualannya 2,9 miliar dan pada tahun 2019 total penjualannya mencapai 4,2 miliar. Menurut kami di antara 4 strategi bauran pemasaran yang paling efektif adalah strategi produk dan promosi, karena strategi produk dan promosi ini mereka sering melakukannya, dimana kalau strategi produk mereka sering mengembangkan produk-produk barunya. Kemudian kalau promosi mereka sering mengadakan promosi untuk restoran geprekking ini. Usaha ini juga terus berupaya untuk meningkatkan usahanya dengan berbagai cara dan berbagai macam strategi pemasaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.